Halo guys, Nelson di sini. Kali ini aku akan berbicara tentang HP dari Realme yang masuk di Indonesia, yaitu X50 Pro 5G. HP 5G di Indonesia ini masih tidak banyak. Sebelumnya hanya ada 4, yaitu 2 dari Oppo, Find X2 dan Find X2 Pro yang sudah membawa 5G, lalu Huawei P40 Pro, lalu Xiaomi Mi 10. Akhirnya Realme memberikan satu HP pertama 5G mereka, yaitu dengan X50 Pro 5G. Untuk bodinya menggunakan Gorilla Glass 5. Jadi sudah bagus ya, Gorilla Glass 5. Dibandingkan dengan Realme yang sebelum-sebelumnya. Karena bisa dibilang ini adalah salah satu HP dari Realme yang flagship. Dengan harga yang juga sudah tidak murah. Besar screen-nya adalah 6,44 inch. Dan juga untuk screen-nya masih Full HD Plus ya, jadi 1080. Tapi ada capability 90Hz, tenang saja. Dan 90Hz-nya ini tidak LCD seperti Realme V5. Ini sudah AMOLED ya, dengan 90Hz screen. Dan juga mereka klaim ini sudah HDR10+, jadi sudah bagus lah. Untuk kelas flagship ini sudah bisa dibilang salah satu screen yang bagus. Untuk fingerprint-nya in-display, seperti normalnya HP-HP flagship sekarang ini. Masih belum ada hal baru, jadi screen display untuk fingerprint masih sama. 5G karena menggunakan Snapdragon 865 ya. Bukan 865 Plus, jadi masih Snapdragon 865. Dan kali ini Realme berani membawa HP dengan 865 dari Qualcomm masuk resmi di Indonesia. Untuk charger sangat menarik, yaitu dengan memberikan 65 watt Super Dart Charge. Ini fast charging. Dan kita juga tidak kaget ya, karena ini merupakan anak perusahaan dari Oppo, jadi pastinya untuk masalah charger mereka bisa dibilang leader. Dan mereka klaim dari 0 sampai 100% ini bisa full hanya dalam 35 menit. Dan untuk besar baterainya 4200 mAh, jadi hampir mirip lah dengan kelas flagship yang lain, rentang 4000 sampai 5000 mAh. Untuk kamera depan ada 2 di Realme X50 Pro ini. Jadi yang pertama adalah primary-nya dengan 32 megapiksel dari Sony, lalu yang satunya adalah ultra wide dengan 8 megapiksel dan mencakup 105 derajat. Untuk video, untuk kamera depan hanya 30 fps di 1080 ya maksimumnya, tidak ada 4K untuk kamera depan. Untuk kamera belakang ada 4, jadi 12 megapiksel telefoto dan ini bisa mencapai 20 kali zoom, 64 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide dan makro, dan yang terakhir ini ada black and white portrait lens. Untuk videonya bisa 4K di 30 dan 60 fps. Tapi kali ini Realme juga tak lupa memberikan salah satu fitur yang baru, yaitu mereka memberi nama ini adalah Ultra Nightscape. Jadi kalau dalam keadaan gelap tidak usah bingung lagi, untuk HP ini sudah bisa night mode. Dan untuk speakernya juga sudah stereo ya, stereo speaker untuk X50 Pro ini. Di Indonesia, ini yang dibawa adalah 12 GB RAM dan 256 GB storage. Harganya tidak murah ya, 12 juta, 11.999.000. Untuk dengan harga yang seperti ini, mari kita bandingkanlah dengan salah satu HP dari Samsung, yaitu S20. S20 memang sebelumnya tidak di harga 12 juta, tapi ada promo dan sekarang kalian bisa membeli dengan harga 12 juta. Ini sama dengan Realme X50 Pro. Mari kita bandingkan. Untuk masalah chipset di S20, ini masih Exynos 990 ya. Jadi yang di Indonesia ini tidak ada membawa Qualcomm Snapdragon 865. Lalu yang kedua, untuk screen-nya hanya 6,2 inch dibandingkan dengan Realme yang 6,44 inch. Tapi jangan salah ya, karena untuk screen-nya di Samsung S20 masih lebih bagus. Di Samsung S20 kalian bisa milih dengan 60 frame per second, kalian bisa milih QHD ya, jadi 1440 dibandingkan dengan Realme yang hanya 1080 Full HD. Tapi kalau misalnya kalian mau downkan nih untuk S20 di 1080 atau Full HD, kalian bisa mendapatkan 120 Hz screen dibandingkan dengan Realme yang hanya 90 Hz screen untuk Full HD-nya. Jadi bisa dibilang untuk masalah screen masih lebih bagus di Galaxy S20. Untuk di S20 dengan harga yang sama, kalian hanya mendapatkan 8 GB RAM dan yang kedua adalah hanya 128 GB storage. Untuk baterai juga, baterainya hanya 4000 mAh dibandingkan dengan Realme yang 4200 mAh. Dan sedikit perbedaan juga untuk masalah video.
untuk S20 sudah bisa 8K di 24 frame per second, tapi ya kita tidak terlalu menggunakan 8K lah untuk sekarang ya, masih belum. Dan biasa at least kita menggunakan di 4K, dan untuk Realme dan juga Samsung sudah hampir sama ya dengan 4K 30 dan 60 fps, walaupun dengan color accuracy dan juga mungkin dalam segi warna dan juga kalibrasi yang ada untuk videonya sedikit berbeda antara Realme dengan Samsung. Kalian jangan lihat bahwa untuk Galaxy S20 ini sudah keluar Februari Maret, itu pasti kalah, jangan salah ya, karena ini dengan chipset yang sama juga. Jadi bisa dibilang ini tidak jauh berbeda, karena Exynos 990 ini bisa dibilang sama lah dengan Qualcomm 865, walaupun kita tahu untuk Qualcomm 865 ini lebih bagus dibandingkan dengan Samsung Exynos 990, tapi tidak berbeda jauh. Jadi kalau kalian benar-benar ingin 120 Hz screen, ya kalian bisa dengan harga yang sama, kalian memiliki option di S20. Tapi kalau dengan kalian lihat dengan chipsetnya, karena kalian ingin Snapdragon 865, lalu RAM-nya lebih besar, lalu dengan storage lebih besar dengan harga yang sama, kalian bisa milih Realme X50 Pro dan juga ada kapabilitas 5G. Jangan lupa ya, untuk kapabilitas 5G di Indonesia ini kurang lebih masih lama lah, bisa kita bilang 2-3 tahun lagi. Karena untuk negara-negara tetangga saja masih belum banyak yang ada 5G digunakan. Semoga ini jadi bisa option lah untuk kalian mikir untuk beli Realme X50 Pro atau dari Samsung Galaxy S20 untuk harga yang sama. Aku tidak akan membandingkan dengan S20 Plus karena harganya yang sudah jauh berbeda. Oke, aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.